Edi. Jadi hari ini yang sedang kita kerjakan apa Pak Edi ini? Begini, kalau mungkin sekilas mungkin pemirsa yang di rumah mungkin kalau pengen tahu langsung bisa hadir ke SMK kami. Kami mungkin nggak ada persiapan lebih ya, jadi mungkin secara visual sebenarnya bisa kita tampilkan. Kalau yang anggap aja kita hitung dari 2022. Berjumpa kembali dengan Jago TV. Setelah 1 minggu saya off karena hostnya ganti. Sekarang kita kembali lagi. Hari ini kita akan membicarakan masalah sarana prasarana sekolah, di mana sarana prasarana sekolah sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar harus dikelola dengan baik, harus diatur dengan baik sehingga pada waktu dipergunakan, pada saatnya ingin dimanfaatkan, siap untuk dimanfaatkan oleh siswa maupun Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Pak Edi. Ini beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana Prasarana di SMK Negeri Jatirogo. Selamat siang Pak Edi. Siang Pak Bas. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan manajemen sarana prasarana. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan apa saja yang ditangani oleh Pak Edi selaku sarana prasarana sekolah. Oke, Pak Bas dan mungkin pemirsa yang ada dimanapun, saya mungkin menjadi tamu yang kesekian untuk studionya Pak Bas ini di Jago TV. Semoga nanti informasi yang pernah dan akan saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semua pihak, terutama untuk warga SMK Negeri Jatirogo beserta siswa-siswa yang ada di sini. Begini, secara umum kegiatan yang saya emban mungkin bukan hanya ya, baru sekitar 1 tahun lewat sedikit. Ya. Itu yang pertama inventarisasi alat, inventarisasi sarana yang ada di sekolah, itu kita dibantu oleh staf. Terus yang fokus mungkin sesuai dengan idenya Pak Bas itu adalah apapun bagusnya sekolah, ya. Yang penting kesan pertamanya dulu. Jadi fisik itu ternyata ngefek ke banyak hal gitu. Dan itu bisa saya rasakan secara pribadi ya. Jadi mungkin orang nggak akan percaya kalau kita mungkin isi. Jadi kulit sama isi itu saya kira sama-sama penting ya. Tapi orang pertama kali mesti melihat kulitnya kan Pak Bas. Betul. Jadi walaupun mungkin KBM-nya bagus, gurunya pinter-pinter, muridnya pinter-pinter, tapi kalau lingkungan sekolah, gedung, fasilitasnya nggak representatif, saya kira orang luar kan melihatnya, kan orang luar taunya hanya visual, jadi mungkin nggak terlalu detail. Jadi apa yang dilihat itu yang menjadi penilaian pertama bagi mereka. Untuk itu saya kira tepat langkah Pak Bas, kemudian saya teruskan, yaitu dengan revitalisasi yang lama menjadi baru, membuat penambahan baru ya, terus menambah yang ada lebih baik lagi itu. Jadi intinya itu. Ya. Jadi pemirsa, seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa kita selalu berusaha agar kondisi lingkungan sekolah itu betul-betul dipandang layak untuk kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita membuat sarpras yang layak? Ya tentu harus dirubah dari kondisi yang kurang nyaman karena kumuh, kita rubah dengan warna-warna yang cerah, sehingga apa? Itu akan mempengaruhi psikologi anak, mempengaruhi psikologi Bapak Ibu guru. Dengan kondisi lingkungan yang menarik, otomatis daya tangkap anak di dalam pembelajaran juga akan naik. Inilah yang kita usahakan. Terkait dengan sarpras yang tadi sudah disampaikan Pak Edi,
Jadi hari ini yang sedang kita kerjakan apa Pak Edi ini? Begini, kalau mungkin sekilas mungkin pemirsa yang di rumah mungkin kalau pengen tahu langsung bisa hadir ke SMK kami. Kami mungkin nggak ada persiapan lebih ya, jadi mungkin secara visual sebenarnya bisa kita tampilkan. Kalau yang anggap aja kita hitung dari 2022 ya. Nah, itu kan kita sudah mewujudkan satu ruang guru yang tampil beda gitu kan. Pak Bas pengennya yang kekinian gitu. Ya betul. Orang ngono-ngono wae kan gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa bikin itu, plus ada bank mininya yang join sama Bank Jatim. Itu bisa kelar, kemudian di akhir Desember itu ada dana pemadanan itu untuk desain produksi busana yang tempat praktek. Ya, unggulan kita yang kurang lebih 300 meter persegi ya itu 360 ya kalau kita hitung total. Itu plus ruang struktur, dan di tahun ini mendapat PK yang lanjutan itu alokasinya adalah untuk lab desain busana juga, karena kita mengikuti perkembangan zaman, mungkin desain baju dan sebagainya itu tidak manual lagi tapi membutuhkan sarana komputer. Untuk itu makanya kita wujudkan dalam bentuk lab komputer nanti. Ada 2 ruang, masing-masing 9 kali 12 itu. Nah ini mungkin baru jalan 2 minggu, insya Allah akhir tahun bisa selesai, bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang punya jurusan desain dan produksi busana. Kemudian yang sedang dikerjakan lagi adalah revitalisasi atau renovasi lah itu. AK ini ruang prakteknya kan Pak Bas, tidak seperti jurusan lain, dia mirip-mirip RPL kan, membutuhkan komputer untuk keuangan atau apalah itu. Nah itu sementara kan kumpul di belakang itu, jadi kita lab komputer sebenarnya ada 8, 5 itu khusus untuk RPL, yang 2 ini untuk umum katakanlah Simdik. Pelajaran Simdik itu, yang 1 untuk AK. Nah nanti kalau AK sudah punya sendiri di gedung sendiri, nanti insya Allah ruang kelas itu akan lebih bertambah. Masalahnya kita sementara ada 24 ruang teori, sebenarnya lebih, tapi ada 2 ruang yang belum bisa digunakan karena rata-rata bangunan di sini sejak 2025 dan di atasnya sedikit. Nah itu mungkin perlu kita rehabilitasi juga, renovasi. Cuma plannya ada, tinggal dananya ini. Jadi untuk sarana prakteknya insya Allah selalu tambah tiap tahun, dan kita sudah penuhi sementara di desain busana, kemudian di AK, nanti akan berkembang ke TKR, ke RPL, dan geologi pertambangan, begitu Pak Edi. Kemudian untuk melihat kondisi tekstur tanah Pak Edi, selama saya di sini itu kan sering melakukan rehab gedung, rehab sarana prasarana, karena memang struktur tanahnya yang rawan retak dan macam-macam. Nah, untuk mengatasi itu Pak Edi, kita kan harus juga memikirkan, jangan sampai kita membangun baru beberapa bulan atau 1 tahun dipakai tapi sudah mulai retak. Nah itu bagaimana cara ngatasin Pak Edi? Betul sekali Pak Bas. Jadi mungkin Pak Bas dan pemirsa perlu tahu juga pembangunan di SMK dan sekitarnya lah, sekitar Jatirogo Madar ini agak membutuhkan sesuatu yang ekstra. Pembiayaan itu, ujung-ujungnya ke pembiayaan. Karena apa? Sifat tanahnya muai susutnya sedemikian besar sehingga mudah sekali retak, mudah sekali ambles gitu. Terus yang kedua, konturnya kebetulan kita itu dari bawah ke atas, dari timur itu lebih rendah, dan beda tingginya lumayan banget, bisa sampai 2 gedung tenggelam itu kalau seperti bukit gitu ya. Gitu. Nah itu tentu kan membutuhkan material, membutuhkan perhatian yang lebih ketika dibandingkan dengan bangunan yang reguler lah, yang datar, tanah datar. Jadi untuk dimensi pondasi,
diameter tulangan besinya itu tidak bisa main-main, kira-kira gitulah. Nanti takutnya seperti yang ya namanya juga proyek ini gitu Pak ya. Yang bangunan yang kali pertama ada itu kan banyak yang sudah nggak tertolong itu. Makanya kita nggak mau 2 kali kerja, untuk konstruksi kita perkuat walaupun mungkin harus bersabar, misalnya menunggu giliran Pak Bas ya. Ya betul. Terus seperti sekedar itu aja, sekedar selokan jalan air itu. Akhirnya Pak Bas dan saya memutuskan untuk pakai Yudit, pakai beton yang cetak jadi itu. Itu mungkin harganya ya lumayan, yang paling kecil itu bisa sampai hampir 300.000 kan. Nah, itu kita sudah pernah memasang itu kurang lebih kalau di total ya hampir 200 meter. 200 meter. Nah, tahun ini insya Allah bertambah lagi untuk nyambung di gedung belakang sana, karena kalau melihat konturnya yang sedemikian miringnya itu perlu sanitasi yang bagus. Ya, betul. Kalau hanya dibiarkan gerojok saja nanti saya khawatir menggerus tanah yang dilewati air-air itu. Nah, itu juga butuh biaya lagi yang lebih dibanding kalau kita bikin selokan yang standar itu dari gitu. batu bata begitu. Itu usianya berapa bulan itu akan guling gitu ya. Kalau model. Jadi intinya begini, prinsip pembangunan di SMK Jatirogo itu adalah mengutamakan kekuatannya, ya, tidak mengutamakan mengurangi biaya. Biaya kita sesuaikan saja kondisinya. Kalau memang memerlukan pondasi yang kuat ya kita harus pakai struktur yang kuat. Karena kita inginnya membangun itu ya tidak hanya setahun 2 tahun. Bangunan itu harus terpakai ya minimal 10 tahun lah. Nah, itu di kondisi struktur tanah yang demikian itu, maka harus perencanaannya harus betul-betul dikuatkan di bagian pondasi dan struktur Pak Edi ya. Alhamdulillah Pak Edi sudah bisa melakukan itu, mengarahkan tukangnya sehingga semua bangunan yang mulai dikerjakan ini strukturnya sudah betul-betul baik dan kuat. Tadi juga ada penambahan panjangnya sanitasi. Karena tadi di sini sudah banyak ini got-gotnya kan gitu, cuman mapet semua karena apa? Konstruksi yang lama itu dia hanya pakai batu bata begitu, pakai semen sehingga pada waktu perubahan musim dari hujan ke kemarau, kemarau ke hujan, akhirnya tanahnya mingkup. Nah, akhirnya apa? Selokannya tertutup. Kita rubah sekarang dengan cara pakai Yudit yang dari beton itu. Nah, kelihatannya itu akan awet Pak Edi. Nah, itu kalau dilihat dari gedung dan kemudian ini Pak Edi, yang harus diutamakan di sini ini kan juga harus masalah MCK. Karena kan anak kita itu kan berjumlah 1.400. Ditambah Bapak Ibu guru sekitar 100 lah dengan karyawan. Berarti kan 1.500 orang setiap hari ada di sini. Dan itu kan membutuhkan sanitasi juga. Nah, kira-kira rasionya antara siswa dengan kamar mandi, WC yang ada itu sudah cukup apa belum Pak Edi ini? Untuk rasio sebenarnya belum ideal Pak. Saya sendiri kurang tahu ya, tapi kalau melihat 1.500 itu harusnya lebih banyak lagi. Cuma kita mungkin terkendala apalagi kalau musim kemarau Pak Bas. Itu masalah air. Pasokan airnya. Ya alhamdulillah sampai detik ini masih ada, cuma ya sekedar cukup lah. Masalahnya tidak hanya orangnya Pak Bas. Tanamannya ini kalau nggak diopen itu eman-eman. Bahkan kita ya sudah terpaksa mengorbankan rumput ini. Enggak kesiram ini, ngalah sama yang lain. Untuk kebutuhan yang lain ya. Soalnya wilayah Bader dan sekitarnya ini pada umumnya kan sulit air. Sumber airnya. Apalagi kita posisinya di ketinggian seperti ini. Jadi kalau hari ini kita masih punya air itu sudah kita syukur banget gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin ya siapa tahu nanti kita punya ide bikin satu lubang bor lagi, satu sumber air lagi, siapa tahu kalau jodoh, karena sumur yang ada itu pun 70 meteran Pak Bas. 70 meter dalamnya. Itu harus pakai submersible pompa itu. Nah itu kemarin ada 2 sebenarnya, yang lama ada cuma sudah nggak produktif dan kebetulan terkena gedung baru ini ya mau nggak mau ya kita nanti suatu saat kita tukar lah, kita ijoli ya. Kita gantikan yang baru, mungkin kita carikan titik lain yang
lebih aman dari planning kita. Mungkin di Taman Jago, mungkin pemirsa di rumah, kita punya taman di belakang sana yang memang dijadikan ruang terbuka hijau ya, RTH. Itu kan memang wajib ada di setiap kawasan pembangunan, itu kan harus menyisakan, setahu saya itu 40% mungkin. Ya, itu disisakan untuk lahan terbuka, untuk bidang serapan air dan sebagainya. Dan alhamdulillah sejak tahun kemarin yang dulunya di ujung pojok belakang sana itu nggak pernah disinggahi manusia, nah itu hari ini sudah berubah wajahnya oleh Pak Bas gitu. Kita jadikan taman yang vegetasinya jati, ada sedikit mahoni, sudah dilengkapi kafe juga, dan insya Allah kedepannya nanti kita kasih panggung, ya panggung untuk kreativitas siswa, ya, untuk macam-macam lah ya. Jadi nanti kita sering-sering outdoor gitu, kegiatannya. Ya, ya Pak Edi, terima kasih. Jadi untuk MCK, ya di sini mestinya WC aja ya. Yang diperlukan anak-anak memang kita harus selalu dikembangkan. Rasio untuk anak laki-laki itu satu kamar mandi itu digunakan sekitar 40. Tapi kalau perempuan, anak perempuan itu 30. Itu harus ada satu kamar mandi. Nah, kita tinggal hitung saja. Anggapnya satu kelas, satu kamar mandi, satu ruang kan gitu kalau di. Ya, satu ruang, satu kamar mandi minimal gitu ya. Jadi kalau Pak Edi sekarang punya 24 katakan. Berapa rombel ini? Di sini kan ada 41 rombel. Berarti harus ada 41 kamar mandi. Ya, kamar mandi WC. Insya Allah nanti ke depan kita akan cukupkan Pak Edi. Hanya kurang beberapa saja. Yang terpenting adalah perawatannya. Nah, mengenai perawatan Pak Edi, lahannya SMK Jatirogo itu berapa luasnya Pak Edi? Kurang lebih 3,2 hektar. Hampir 3,5 hektar kan. Untuk ngopeni sekian banyaknya itu kan perlu manajemen. Nah, Pak Edi itu mempunyai tim yang untuk perawatan, perbaikan gitu. Ya. Ini ada temen yang membantu saya itu 5. Itu bagian? Nah, itu ada yang secara umum mungkin tugas utamanya nyapu dan carakan, membuang sampah itu. Jadi 5 orang ini kita plot per wilayah begitu. Terus membuang sampahnya ini mungkin perlu kita beritahu kalau sekian lama itu kita tumpuk di belakang sana dan ternyata bikin masalah karena memilah sampah itu ternyata sulit banget. Saya sendiri belum bisa menerapkan di rumah itu. Mungkin hanya memisah antara plastik dan tidak itu aja susah, apalagi anak-anak. Membuang sampah di tempatnya aja susah. Lah semenjak Pak Bas masuk ke sini itu kebijakannya diubah, semua sampah harus dibuang di luar. Ya. Kebetulan tempat pembuangan akhirnya TPN-nya kan mungkin kisaran 1 kilo lah dari sekolah. Ya alhamdulillah kita dekat, tinggal armadanya saja. Mungkin sebentar lagi di itu perencanaannya ke depan. Katanya tosanya baru nanti. Maunya roda 4 Pak, cuma saya mikir roda 4 itu maintenance-nya jelas butuh lebih lah. Mungkin lebih fleksibel roda 3 lagi, cuma mungkin kita cari yang lebih panjang baknya atau gimana gitu. Sebenarnya insinerator ada di ujung pojok Pak Bas. Itu kan untuk membakar sampah plastik sebenarnya yang kita sharing sama Kodim sama. Cuma sampai hari ini belum kita pernah coba dioperasikan. Karena belum sampah plastiknya sebagian masuk ke rumah kompos itu. Di Bu Rahma itu nanti urusannya di Wiata itu. Bersyukur kita punya bank sampah juga. Kalau ini dikembangkan mungkin bisa mereduksi sampah plastik yang ada gitu betul. Kan. Alhamdulillah. Jadi untuk pengelolaan lahan yang sekian luasnya memang sudah ada. Tetapi peran daripada warga sekolah yang harus selalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian pembudayaan hidup bersih anak-anak ini sangat membantu sekali. Ini di bagian untuk kebersihan. Kemudian ini Pak Edi, karena di sekolah ini kan juga ada jaringan listriknya, jaringan instalasi macam-macam. Untuk khusus jaringan listrik apa Pak Edi juga memiliki tenaga maintenance and repair begitu? Alhamdulillah Pak Bas. Ini secara internal kita punya teman yang bisa dandan listrik katakanlah gitu loh. Itu
Mas Agus itu biasanya ya, yang itu saya bagian adakan. maintenance and repair Ya, sebenarnya untuk jaringan listrik. Yeah. Alhamdulillah. Kalau air biasanya Mas Joni. Ya. Untuk Mas Kasiran itu lebih umum lah, mungkin ada kipas rusak, ada sanyo rusak dan sebagainya itu. Nah, yang mungkin perlu ditingkatkan itu yaitu tadi loh, rasa gimana ya? Ikut memiliki, ikut melu antar beni itu. Jadi itu kadang yang belum ada di beberapa orang di antara kita gitu Pak. Jadi apa susahnya sih membuat pekerjaan orang lain mudah kan gitu. Kadang kan ada yang mikir alah mau saya nyapu kan. Iya, gitu, kan. ada tugasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah mikirnya kayak gitu ya susah. Soalnya saya juga mesake lah teman-teman cara kayak ini sekedar nyapu saja kalau musim gugur nih memang sih malah kamu Pak. Kita pengen adem, pengen banyak pohon, tapi ketika musim gugur ya mau nggak mau harus kerja keras. Daun itu disapu pagi gitu, siang dikit sudah ada yang jatuh lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Itulah yang harus selalu dipikirkan, bahwa perawatan itu jauh lebih berat daripada baru memulai membangun macam-macam. Oleh karena itu, sekolah sebesar SMK Jatirogo itu harus mempunyai tim kebersihannya ada sendiri, tim maintenance and repair juga harus ada sendiri. Alhamdulillah Pak Edi sudah bisa mengomandu kegiatan itu, sehingga tim repair untuk sanitasi ada sendiri, tim repair untuk jaringan kelistrikan ada sendiri, tim repair untuk kerusakan umum di bangunan maupun alat-alat juga sudah ada sendiri. Terima kasih Pak Edi. Jadi informasi yang diberikan sudah cukup lengkap untuk Sarpras. Oleh karena itu saya perlu kasih pantun juga. Pantun untuk Pak Edi. Lehernya panjang disebut jerapah, lidahnya menjulur berwarna merah. Pak Edi tanpa lelah terus berbenah untuk masa depan siswa yang lebih cerah. Salam jago, TV jago.